Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat. Perkenalkan, saya Desi Susilawati. Untuk semester gasal ini saya akan mengampu mata kuliah siklus akuntansi perusahaan dagang. Baik, untuk pertemuan yang pertama kita akan membahas modul-modul apa saja, kemudian bagaimana proses praktikum yang akan kita jalani. Baik, kita mulai. Yang pertama, kita mengenal dulu ya buku-bukunya atau modulnya seperti apa. Untuk siklus akuntansi perusahaan dagang ada 2 buku, ada buku 1. Oke, buku 1 berisi apa saja? Berisi informasi umum dan petunjuk umum tentang perusahaan, nama perusahaan kita apa, seperti itu. Kemudian buku transaksi. Baik, untuk buku 2 itu terdiri dari ada buku besar. Buku besar ini adalah nama-nama akun di perusahaan kita. Kemudian ada buku pembantu piutang ya, buku pembantu piutang dagang dan buku pembantu utang dagang. Kemudian ada kartu gudang. Fungsinya apa kartu gudang? Itu untuk mencatat mutasi atau perubahan dari kuantitas barang dagangan kita. Untuk jurnal, ada jurnal umum dan ada jurnal khusus. Jurnal khusus terdiri dari ada jurnal penjualan, ada jurnal pembelian, ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas. Kemudian untuk formulir itu terdiri dari worksheet ya, worksheet atau kertas kerja, kemudian ada data atau formulir untuk mencatat persediaan barang dagangan akhir, kemudian nanti ada juga formulir untuk mencatat saldo akhir dari piutang dagang dan utang dagang. Baik, teman-teman, kita mulai. Untuk dalam siklus akuntansi perusahaan dagang kita harus mengidentifikasi dulu jenis-jenis transaksinya. Oke, baik, secara garis besar nanti untuk siklus akuntansi perusahaan dagang kita ada 2 jenis transaksi ya, yaitu ada penjualan, kemudian ada transaksi pembelian. Untuk transaksi penjualan nanti ada terbagi atas 3, ada penjualan tunai, ada penjualan kredit, dan ada penjualan kredit dengan uang muka. Apa langkah selanjutnya sesudah kita mengidentifikasi jenis transaksi? Langkah selanjutnya adalah kita menentukan kita mau mencatatnya di jurnal khusus yang mana, seperti itu. Ya, kalau penjualan tunai maka kita membutuhkan jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Kemudian untuk mutasi dari barang dagangan yang kita jual, kita mencatatnya di kartu gudang. Transaksi selanjutnya adalah misalnya transaksi penjualan kredit. Nah, maka kita membutuhkan atau kita mencatatnya di jurnal penjualan untuk mencatat sejumlah piutang dagang yang muncul, kemudian di buku pembantu piutang ya untuk mencatat piutang konsumen, masing-masing konsumen tentunya, kemudian kartu gudang. Jika transaksinya adalah penjualan kredit dengan uang muka, maka kita membutuhkan 2 jurnal, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan. Kemudian tetap kita akan mencatat piutang dagang yang muncul di buku pembantu piutang dan kartu gudang. Lalu bagaimana contohnya? Oke, saya akan memberikan contoh di sini transaksi penjualan secara tunai. Jika teman-teman lihat di situ tercantum ada faktur penjualan, kemudian ada alamat perusahaan kita. Jadi perusahaan kita namanya UD Komputa Utama. Dalam praktikum ini teman-teman sebagai akuntingnya di UD Komputa Utama. Kemudian teman-teman bisa lihat ada tanggal, kemudian ada nomor faktur, kemudian nama konsumen kita adalah Toko Kresindo. Kita menjual berbagai jenis persediaan barang dagangan. Baik, untuk penjualan tunai kita lihat total penjualannya di sini yang tercantum di faktur adalah 10.868.000. Lalu ada dibayarnya. Oke, kita lihat dibayarnya adalah 10.868.000. Lalu ada potongan tunai, berarti ada karena ini penjualan tunai, kemudian kita memberikan potongan atau memberikan diskon. Oke, diskonnya sebesar Rp543.400. Sehingga total yang dibayar kita kurangkan dengan potongan tunai
sehingga yang dibayar sebesar 10.324.600 rupiah. Lalu ini yang akan kita masukkan ke dalam jurnal. Baik, kita persiapkan sekarang kertas kerjanya. Oke, berarti kita membutuhkan atau kita akan mencatat transaksi penjualan tunai itu di jurnal penerimaan kas. Kita lihat ada beberapa kolom, kemudian ada kolom debit, kemudian ada kolom kredit. Kita lihat akun-akunnya sudah tersedia. Oke, ini memudahkan kita untuk mengerjakannya, sehingga yang perlu kita isi adalah pertama tanggal. Kita lihat di faktur itu ada tanggal 1 bulan Desember, kemudian keterangannya penjualan tunai ya terkait dengan jenis transaksinya, kemudian kita isi karena tunai berarti ada penerimaan cash ya dari konsumen yang kita terima, kita bisa masukkan atau kita catat 10.324.600 rupiah di kolom kas. Kemudian di kolom selanjutnya potongan penjualan sebesar 543.600 rupiah, sehingga di kolom kredit ya kita harus cek ya balance-nya juga. Nanti di kolom kredit kita mencatat 10.868.000. Kemudian sesudah di jurnal penerimaan kas kita melakukan apa lagi? Ya betul, kita akan mencatat di kartu gudang. Oke, dicatat di kartu gudang, kemudian kita catat berapa barang, karena ini penjualan berarti keluar ya, berapa unit yang keluar, kemudian kita sesuaikan, kita identifikasi dengan jenis barang yang terjual yang ada di faktur. Lanjut kita ke jenis transaksi pembelian sekarang. Tadi kita sudah ke penjualan, saya kasih contohnya penjualan tunai, kemudian sekarang kita ke transaksi pembelian. Karena secara umum untuk perusahaan dagang, transaksi utamanya adalah penjualan dan pembelian. Baik, untuk transaksi pembelian juga ada 3 jenis ya. Ada penjualan tunai. Kalau penjualan tunai, maka kita mencatatnya di jurnal pengeluaran kas sebesar uang kas yang akan kita keluarkan, kemudian di kartu gudang. Kalau transaksi yang selanjutnya adalah pembelian secara kredit. Nah, kita membutuhkan jurnal pembelian, kemudian buku pembantu hutang dagang, dan kartu gudang. Lalu bagaimana ketika transaksinya pembelian kredit dengan uang muka? Baik, teman-teman, kita lanjut lagi. Jenis transaksi pembelian kredit dengan uang muka. Di mana saja kita menjurnalnya? Oke, pertama di jurnal pengeluaran kas, kemudian di jurnal pembelian, selanjutnya kita mencatat di buku pembantu hutang dagang dan di kartu gudang. Baik, saya memberikan contoh ya. Contoh 1 ini adalah pembelian kredit dengan uang muka. Kita lihat tertulis di faktur adalah faktur penjualan, kemudian PT Semangat Jaya nama perusahaannya. Teman-teman mudah-mudahan tidak bingung ya, kok tulisannya faktur penjualan? Tentu kalau pembelian ya sudah pasti yang mengeluarkan faktur adalah perusahaan atau entitas yang menjual. Nah, kita ingat kembali, kita adalah kita bekerja di UD Komputa Utama. Teman-teman lihat di faktur tertulis kepada yang terhormatnya adalah UD Komputa Utama. Itu artinya faktur diterbitkan oleh PT Semangat Jaya sebagai penjual dan perusahaan kita UD Komputa Utama adalah sebagai pembelinya. Oke, kita lihat totalnya 69.100.000. Itu adalah total dari pembelian yang kita lakukan. Dan ternyata perusahaan UD Komputa Utama sebagai pembeli itu memberikan uang muka. Ya, uang mukanya sebesar 15 juta rupiah. Berarti pembelian ada yang kita catat uang mukanya di jurnal pengeluaran kas, lalu utang dagangnya kita catat di jurnal pembelian. Oke, berapakah uang mukanya yang akan kita catat di jurnal pengeluaran kas? Oke, untuk di jurnal pengeluaran kas kita lihat teman-teman di jurnal pengeluaran kas ini sudah ada 2 kolom, ada kolom debit dan sudah ada kolom kredit. Dan di kertas kerja ini juga sudah sangat dimudahkan karena akun-akunnya sudah muncul atau sudah tercatat.
kita memasukkan angka ya sesuai dengan faktur yang sebelumnya. Oke, kita lihat di sini ada tanggal transaksi tanggal Desember ya, bulan Desember tanggal 2. Kemudian keterangannya adalah pembelian kredit dengan uang muka. Yang kita isi di debit adalah pembelian. Pembelian tadi ada 69.100.000 jika teman-teman masih mengingat ke fakturnya. Namun yang kita catat itu adalah pembelian yang 15 juta. Mengapa? Karena ini adalah mencatat sebesar pengeluaran uang kasnya, sehingga kita mencatatnya sebesar uang kas yang kita bayarkan. Di kas itu ada di kolom kredit itu 14.250.000. Kenapa tidak 15 juta? Oh, ternyata mendapatkan potongan sebesar 750.000. Kita cek balance tidak? Oke, mudah-mudahan balance ya, dan pasti harus balance. Kemudian kita ke jurnal pembelian. Nah, boleh teman-teman melihat lagi ya, di back lagi itu slide-nya, boleh untuk lihat ke fakturnya, dan di situ ada tertulis ya, ada piutangnya sebesar 54.100.000, sehingga di jurnal pembelian kita mencatat pembelian sebesar 54.100.000 rupiah. Kemudian di kredit itu ada utang dagang sebesar 54.100.000 rupiah. Coba kita lihat sekarang pembelian yang ada di jurnal pembelian 54.100.000 dan pembelian yang ada di kolom atau yang ada di jurnal pengeluaran kas sebesar 15 juta. Kalau kita jumlah 54.100.000 dengan 15 juta, ketemunya adalah 69.100.000. Sama seperti di faktur, kalau teman-teman lihat kembali totalnya adalah 69.100.000. Baik, langkah selanjutnya adalah mencatat di buku pembantu utang dagang. Oke, kita lihat di pembantu utang dagang, jangan sampai keliru. Oke, nama dari vendornya adalah PT Semangat Jaya. Kemudian ini ada saldo awalnya yang tanggal 30 November itu 15 juta, dan utang kita atas transaksi pembelian kredit ini sebesar 54.100.000 yang berasal dari jurnal pembelian, sehingga kalau ditotal hutang kita ke PT Semangat Jaya sebesar 69.700.000. Kita jumlahkan ya, kredit ya 54.100.000 dengan saldo awal kredit utang sebesar 15 juta ketika dijumlahkan menjadi 69.700.000. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman ketika nanti kita mengerjakan transaksi-transaksi selanjutnya di buku, di modul atau di kertas kerja kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.